kita mengubah sistem common rail jadi konvensional. Makanya itu banyak bos-bom kan. Nah, setelah kita rubah jadi konvensional, kita tes dulu di sini, baru dikirim ke daerah ke orang yang pesan gitu. Makanya konsumen kita dari Aceh sampai Papua ada. Karena mereka pesen supaya mengubah mobil common rail jadi konvensional supaya mudah dalam perawatan dan murah. Iya, dan support di berbagai bahan bakar. Iya, setelah dipakai ratusan ribu kilometer kan performanya menurun. Oh iya. Semprotannya berkurang gitu. Balik lagi ke tangki, solarnya banyak. Makanya pengen dibalikin lagi kayak setelan pabrik lagi. Nah, itu ada yang gitu. Ada yang pengen dinaikin lagi performanya, jadi supaya tenaganya lebih besar. Lebih besar. Gitu. Ya. Misalkan pengen cumi kayak gitu yang sekarang lagi tren itu. Oke. Makanya ini alatnya tes bandnya. Hemat, lebih bertenaga. Terus biayanya lebih ekonomis karena tidak perlu beli injektor yang baru. Betul. Karena ini injektor yang ori diganti dengan spare part yang ori lagi gitu. Kalau beli kan beli satu paket itu belum tentu ori kan spare partnya. Jadi alat sini dites dulu. Udah memenuhi standar belum? Iya. Kalau belum, kita bongkar lagi. Dalamannya kita benerin lagi, ringnya ditebelin atau ditipisin. Baru habis itu kita rakit lagi, kita tes lagi di sini. Wih, jadi sampai standarnya ini terpenuhi gitu. Prosesnya panjang ya? Hijau gitu, iya. Mantap. Konvensional. Nanti setelah diuji di sini udah keluar bagus, baru kita masuk ke kalibrasi. Oke. Halo teman-teman tim channel, kali ini kita gerobak bengkel lagi. Nah, sekarang ke salah satu bengkel spesialis diesel. Jadi memang banyak banget bengkel, tapi yang bener-bener spesialis di bidangnya itu nggak begitu banyak. Nah, di sini banyak mobil-mobil aneh nih ya. Kayak ada Pajero. Nih contohnya nih. Ini Pajero sesungguhnya, Pajero bukan Dakar, tapi 4x4 yang memang waktu itu kelasnya kelas Land Cruiser. Di sini juga Prado juga ada, dan banyak lain sebagainya. Ada hardtop. Wah, jadi bener-bener ini kita main sekalian ke gerobak, kita ulik mungkin di sini bisa nanganin apa aja sih. Nah, kita tanya aja langsung ya. Soalnya saya juga awam banget di soal diesel nih. Mohon dimaklumin kalau pertanyaannya agak aneh ya. Yuk kita mau langsung sama ownernya aja. Let's go. Nah, ini kita udah bareng owner dari ABS Diesel nih. ABS Diesel. Om Pardi. Apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat Pak Siman. Terus ya? Terima kasih udah mampir-mampir di bengkel kita ABS Diesel ini. Kita juga terima kasih udah dikasih kesempatan nih buat nanya-nanya nanti. Mungkin teman-teman buat referensi ya kan. Mungkin mobil diesel kan masalahnya tuh ada aja ya, Om. Ada aja, pasti ada aja. Yang mungkin udah lari ke bengkel mana belum ketemu jalannya, coba mungkin bisa di sini nih. Boleh Mas. Nanti bisa di-share ke netizen atau ke teman-teman Mas Iman lah nanti. Teman-teman tim channel yang khususnya mobilnya diesel ya, Om. Iya. Diesel kita. Tapi sebenarnya memang fokus ke diesel apa gimana, Om, untuk saat kita ini? mau fokus ke diesel. Jadi kalau mau ngomong ke spesifikasinya bengkel kita, itu tadinya untuk ke injektor, kayak perbaikan injektor. Tadinya sebelumnya ke situ. Iya, terus injektor. Begitu banyak permintaan dari customer, larinya kita sampai ke engine-nya, minta di-upgrade, minta di-remap. Di-remap? Iya. Bisa remap juga ya? Kita bisa remap, sampai kita upgrade power. Upgrade power pun bisa. Insya Allah bisa. Terus kita lebih ekstrimnya lagi bisa ngerubah yang tadinya mesin common rail, bisa balikin lagi pakai dengan Bospo, Mas. Kalau secara teknologi memang mundur sih, tapi kita istilahnya apa ya, memfasilitasi kalau ada mesin atau ada customer yang engine-nya rusak, atau peruntukannya untuk di
tambang, di perkebunan, mereka nggak perlu power. Betul. Tapi nggak perlu speed, tapi perlu power doang gitu. Oke, jadi ke torsi ya larinya ya. Torsi, terus maintenance-nya lebih gampang. Oke, gitu sih Mas. Ya itu sih. Kadang kan memang di daerah tuh nggak segampang di kota Betul, ya. betul. Jadi memang yang mungkin teknologi di sana ya ada, tapi kan mungkin agak susah gitu kan. Yang Jadi, paling keberasa ininya Mas, mereka cari BBM-nya itu susah Mas. Biosolar aja itu susah. Oh iya. Apalagi yang Dexlet. Oh iya. Biosolar itu kalau customer atau ini bilang, dia itu nyuling sendiri Mas. Kenapa? Kalau mesin kamera dikasih itu pasti sebentar aja udah mampet. Oh iya. itu penting juga ya. Iya. Jadi memang terlalu canggih juga, memang keterbatasan masalah di BBM aja enggak support, malah bikin repot gitu. Betul, jadi dipersimpel malah. Iya. Mereka kan yang penting maintenance-nya murah, gampang. Kalau ada rusak, panggil bengkel terdekat bisa. Kalau common rail, kendalanya mahal, susah. Belum tentu di daerah ada untuk tes mesin common rail itu. Gitu. Terus kalau rutinitasnya pakai solar terus juga kan, kalau rusak ya tadi ya, agak susah. Betul, itu. Jadi kita sih memfasilitasi itu Mas. Gitu. Oh bisa sampai sebegitunya bisa di sini. Betul. Jadi kita malah kebanyakan memang permintaannya dari daerah-daerah. Oke. Dari Kalimantan, Sumatera, sampai Papua ada, sampai Aceh ada. Itu gimana caranya? Mobilnya kita kan memang kebetulan teknisnya ya. Kita dapat telepon, dia tahu dari mungkin YouTube atau media sosial lain. Dari situ terus tanya-tanya dengan yang udah kita kerjain. Caranya tinggal mereka ada kirim spare part, kirim ke kita, nanti kelengkapan lainnya kita kirim balik ke sono. Oh, jadi mobilnya nggak perlu ke sini? Nggak perlu, mobilnya cukup udah duduk manis di sana. Yang penting di sana ada mekanik yang nanti bantuin masang. Itu sih. Jadi nanti pada saat pemasangan di sana, di daerah, kita pandu dengan video call atau memang kita udah bikinin video untuk cara pemasangan. Gitu, itu mempersimpel ya kan. Itu udah banyak Om? Udah banyak, lumayan banyak, malah justru kita dari situ yang paling banyak. ABS itu mungkin spesialnya dari situ. Siap. Belum tentu bengkel-bengkel lain mau mengambil kerjaan yang itu. Iya, karena itu teknik banget dan gak semua bisa juga. Dan kalau coba-coba belum tentu berhasil juga kan. Betul, malah nanti kerja 2 kali jatuhnya kan. Kalau ini. Kalau untuk harganya begitu gimana? Harga masih, karena kan jarang Mas. Iya. Jadi jarang orang atau bengkel tuh ngambil kerjaan itu gitu. Relatif kalau mau misalnya di-compare dengan beli nozzle-nya common rail itu, mungkin ya nggak beda jauh dari itu. Misalnya harga common rail matanya itu full itu, kalau ganti itu bisa 3 juta sampai 4 juta satunya ya Mas. Padahal harus ganti 4. Berarti kan sekitar 15 juta, 16 juta sampai 20 juta. Itu kalau ganti, tapi begitu pemakaian dengan BBM jelek tadi, kurang bagus tadi, itu paling 3-4 bulan udah rusak lagi. Harus ganti lagi. Nah kalau dengan udah kita rubah, mungkin ring harganya hampir sama atau ya beda-beda tipis ya. Tapi seterusnya maintenance-nya lebih murah. Gitu. Panjang ya. Panjang. Jadi oke lah dengan compare harga hampir sama, tapi kesananya lebih murah, lebih simpel. Gitu. Ini yang dicari mungkin teman-teman luar kota, luar daerah yang memang fasilitas di sana nggak begitu banyak kayak di Jakarta ya Om. Terus dilihat juga dengan mobil-mobil yang saat ini kan udah rata-rata udah injeksi semua. Ya kayak truk kantor aja Euro 4 itu udah pakai itu juga kan. Sedangkan nggak disupport dengan di daerah itu suplai dari BBM-nya sendiri gitu. Masuk akal sih. Bener, ini yang dicari teman-teman kita ya. Mudah-mudahan nanti dengan ini bisa lebih banyak lagi yang tertarik untuk istilahnya bukan secara teknik memang turun, tapi kita memfasilitasi tadi yang kira-kira ECU-nya rusak, terus kebutuhannya memang itu. Nah itu kita memfasilitasi itu. Alatnya berarti ada ya, nanti kita intip kali ya? Ada. Siap-siap. Gitu. Nah kalau remap sendiri? Remap kita juga kebetulan ada. Remap, jadi mau remap, mau upgrade, power, kita udah siap juga ABS diesel Mas. Mobil apa aja Om yang bisa di remap tuh Om? Semua mobil? Semua mobil, kebanyakan ya kayak Innova diesel, Fortuner, Pajero, ya mobil-mobil diesel sekarang sih. Yang sekarang yang udah ada ECU ya. Apalagi kemarin-kemarin kan sempat booming
model cumi mas. Oh ya. Ya itu kita bisa bikin cumi gitu. Oh, Jadi sengaja dibikin. Betul. Jadi kalau anak-anak yang masih baru seneng cumi kan, Iya. mintanya kayak gitu, powernya naik, terus ada asapnya itu Iya. Oh. diceperin kayak gitu. Oh, tapi enggak, itu bukan karena rusak atau apapun, karena memang didesain seperti itu ya. Ada mas, memang Ada kita ya? bisa di apa ya, di cumi itu Nah. dibikin asap gitu kan. Iya, jadi sampai remap bisa. Iya. Terus hal yang mungkin buat pengguna-pengguna diesel awam kan, kalau kayak mungkin saya kayak gini yang baru beli mobil-mobil diesel, itu biasanya perbaikan yang paling banyak apa? Kalau yang rutin ya biasa nanti ganti filter aja sih. Kalau yang untuk operasional harian gitu mas. Itu kalau diesel itu karena BBM-nya nggak sebersih kayak bensin, itu maintenance-nya di filternya aja mas, filter solarnya rutin ganti oli kayak gitu. Kecuali kalau memang seneng tadi misalnya mau di-upgrade, mau di-remap atau di-upgrade power, itu nanti nozzle-nya kita bisa ganti mas gitu. Oh, Gitu. jadi bisa di-upgrade powernya, nanti ada pakai nanti di sini bisa gitu ya? Om? Bisa. Iya. Ini menarik sih. Sayang nih saya nggak begitu ini ya, saya nggak mau mesin diesel. Mungkin teman-teman yang nanti kepikiran mau nanya apa gitu kan, boleh di komentar nanti next Boleh, kalau boleh. kita Iya. ketemu lagi bisa diobrol. Tentu detailnya bisa main ke ABS Diesel ABS atau Diesel. bisa tanya-tanya dulu lewat WA, nanti kita ada Kontak. kasih kontaknya. Di video nanti kita tulisin Betul. ya. Kontaknya video dan di deskripsi. Kalau alamatnya sendiri di mana Om? Ini di Gempol Raya nomor 80 di Kunciran mas. Oke. Iya, Tangerang. Nah, nanti sebelum kita coba lihat-lihat mobilnya dan alat-alatnya ya Om, yang paling sering ditangani apa Om? Di sini sendiri. Banyak nih kayak gini. Nah, Ini lagi minta Ini Prado upgrade ya? power nih, Prado mas. ya. Prado Apa dia? upgrade power mas. Upgrade power. Iya. Sebenarnya sih kalau mau ngomong detailnya ini udah di swap mas. Tadinya kan mesinnya pakai 1 kZ aslinya. Udah dirubah pakai 1 KD ini mas. Secara teknologi mungkin agak ya nggak beda jauh sebenarnya, cuman mereka nggak tahu pertimbangannya kok di swap gitu mas. Mereka minta di upgrade. Jadi swap engine juga di sini bisa Om. Bisa mas. Baik pemesanan gitu, Om saya pengen umpamanya punya Prado yang Iya, atau mesin apa lah misalnya, mesin apa, terus misalnya mesinnya udah rusak atau memang udah rusak gitu lah, kita ngomong udah rusak dah ya, biar itu kan udah pasti ganti lah ya, atau perbaikan. Itu bisa ya, bisa. Atau bahkan yang nggak bisa jalan sama sekali bisa Om. Sering mas. Jadi mobil datang ke sini towing, ini kayak gini dari Jogja ini mas. Ini dari Jogja. Dari Jogja. Dia nggak hidup, tapi memang nggak bisa jadi jalan di ini. Sebentar udah mati, sebentar mati. Oh, gitu. Jadi lariin ke sini. Mungkin yang punya juga nggak tahu masalahnya apa ya, makanya dimasukin ke sini ya. Beliau bilang udah beberapa bengkel nggak support mas. Oh gitu. Sampai berapa bengkel nggak ketemu, terus nemu channel kita, terus bawa ke kita. Insya Allah nanti ini udah jadi sih. Udah dites, sudah oke juga. Tinggal finishing ya, tinggal maksimalin dari ya ngerapiin dikit-dikit lah. Gitu. Pokoknya teman-teman ya, nih kalau umpamanya udah beberapa bengkel udah agak susah ya, terutama mobil-mobil yang diesel apapun itu, khususnya yang mungkin yang agak lama ya, coba aja kontak ke sini. Iya, boleh mas. Boleh. Jadi masalah harga dan lain sebagainya itu tergantung dari nanti kondisi mas. Kondisi ya. Kan kita kalau kayak gini mati, kita cuman video call kan kita belum pasti apa ya. Begitu datang kan kita baru ini ganti ini atau memang cuman servis apanya gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau remap Om itu kisarannya remap kita sekitar 2 sampai 3 lah. Sampai masih oke lah. Masih masuk lah. Masuk Om. Tapi belum upgrade gitu. Remap doang juga kan lumayan. Tapi tergantung tadi jenis, kan beda-beda kan. Tipe mobil, jenis mobil itu nanti beda harganya gitu. Oke. Kalau harga nantilah bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Tergantung tingkat kerumitannya ya. Betul, biasanya kan mobil yang agak lama lebih rumit atau justru yang baru yang rumit? Yang baru karena teknologi mungkin kan. Kita harus mengikuti juga dari remapnya harus support terus, update terus kan. Kalau mobil-mobil baru kan bisa jadi yang remap kita awalnya belum support, kita harus ngikutin juga mas. Tapi Pajero Sport Dakar yang terbaru bisa. Fortuner yang 2800 bisa, kemarin juga irit, baru. Tapi tenaganya gede. Nah, itu katanya nggak tahu sih, katanya kok banyak yang minta di remap. Betul. Kan dari
CC udah gede kan, Iya. tapi katanya masih kurang maksimal. Iya. Malah justru masih banyak yang bilang sih masih yang 2KD itu Om. Betul. Karena ini katanya Lebih simpel itu, lebih Iya. tenaganya lebih dapat itu, karena nggak tahu sih, memang kebanyakan yang 28 itu minta di remap. itu bisa ningkatin power, bisa Upgrade power juga. upgrade power dan Iya. efisiensi bahan bakar. Betul ya. Nah, tanpa merubah apapun itu bisa di sini. Iya. Ya Siap. sebatas remap, nanti kalau mau upgrade bisa, nozzle-nya kita upgrade juga bisa. Bisa. Iya. Ada garansinya Om? Garansi Mas sudah. Garansi? Iya. Wah, itu yang kita cari. Nggak mungkin kalau misalnya customer baru datang terus besoknya atau sebulan lagi Tiba-tiba enggak ini, udah datang aja. datang aja. Jadi begitu. Gampang, gampang itu Iya, masalah iya. itu ya. Nah, untuk kita ngeliat detailnya sama Boleh. Mas Aong kali ya? Kalau sambil jalan nanti ada Pak Aong nanti bisa bantu detail jelasin juga. Jadi ada di sana ada beberapa Sambil kita lihat mesin-mesin kita nggak apa juga. mesin-mesin. Gitu. Oke, siap. Ini mobil-mobil yang memang lagi ditanganin ya teman-teman. Ini ada mobil aneh juga di sini ada tuh. Ini hardtop. Yang punya hardtop lama daripada ngambruk ke sini bisa di sini nih. Yuk kita masuk. Nah, kita kebetulan ada Om. Oh, iya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Sebagai apa Om? Manajer teknis. Manajer teknis. Nah, jadi ini pas banget. Jadi kita perlu teman-teman mungkin yang pengen tahu juga Om. Tadi kalau dijelasin di depan. Iya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini banyak mesin, banyak alat. Iya. Kita kemana dulu Om? Sini dulu. Sini dulu nih. Yang sederhana dulu ya. Nah, ini sederhana yang dicanggih gitu ya. Iya. Oh, oke. Iya. Nah, Nah, di sini kan banyak mesin ini nih. ya. Mesin Common Rail. Ini juga Common Rail. Ini Common Rail. Ford Ranger 2500. Hah? Ini Ford Ranger 2200. Oke. Nah, kenapa sih ada mesin-mesin apa namanya kayak seperti anak sekolah, anak STM gitu, ya kan? Ini digunakan untuk menguji di daerah kan ada kayak di perkebunan atau di pertambangan itu kan mesinnya sering rewel kalau pakai mesin elektronik ya. Iya. Mobil-mobil sekarang kan Common Rail. Common Rail. Nah akhirnya pengguna mobil di daerah itu kepingin mobilnya sederhana yang penting bisa bawa muatan gitu, yang bisa gampang dipakai di pedalaman Dan tidak rewel ya? gitu ya. Okay. Makanya ini kita mengubah sistem Common Rail jadi konvensional. Makanya itu banyak bos-bom kan. Nah setelah kita rubah jadi konvensional, kita tes dulu di sini, baru dikirim ke daerah orang yang pesan gitu. Makanya konsumen kita dari Aceh sampai Papua ada. Karena mereka pesen supaya mengubah mobil Common Rail jadi konvensional supaya mudah dalam perawatan dan murah. Iya, dan support di berbagai bahan bakar. Iya, Solar kan? Iya, kalau di daerah kan atau di pedalaman bahan bakarnya nggak bagus. Iya, solar kebanyakan ini. Iya, solarnya. Ada contoh Om? Contoh. Nah, ada nih. Udah siap mungkin dikirim ke daerah. Nah, ini. Ini kan asalnya kan ini. Ya. Asalnya kan ini. Asalnya ini. Elektronik nih. Ini Common Rail. Common Rail. Ini Common Rail Supply ya. pumpnya. Oke. Nah, ini ada elektroniknya. Iya. Nah, nanti ini kita ganti pakai ini yang konvensional. Jadi disederhanakan ya. Jadi kembali lagi ke zaman kayak Panther, kayak mobil kuda gitu, Mitsubishi kuda, kayak Sutap kayak gitu. Ini tapi kita coba dulu di mesin ini. Oh, jadi ini bukan mesin yang lagi diperbaikin, tapi untuk uji coba. Ya, apakah berjalan udah normal atau sempurna belum, baru dikirim gitu ke sana. Sampai jadi ya Om. Iya, kita videokan, nanti videonya itu cara pasangnya di sana dikirim ke mekanik sana. Oh, jadi di sana plug and play. Iya, PNP di sana tinggal masang aja. Udah. Iya, ini menarik. Itu kayak jarang ya Om ya. Jarang. Bengkel spesialis diesel yang bisa ngubah ini, iya. Bisa merubah. Iya, mengubah dari Common Rail ke konvensional. Kalau dari di atasnya Common Rail kan ada injeksi. Iya. Apa ini udah termasuk kok? Udah. Ini yang paling tinggi, tapi justru dibalikin lagi ke teknologi awal. Sederhana. Oke. Jadi kalau mesin umpamanya nih, mesin Pajero yang Mivec bisa dirubah tuh. Bisa. Yang Common Rail itu. Nah, itu teman-teman mungkin pengen canggih, fiturnya banyak tapi terkendala sama teknologi mesinnya. Iya. Bisa diubah. Iya. Nah, ini alat-alatnya ya. Iya.
Ini apa? Nah, kalau Latar yang ini mesin test band untuk menguji atau mengkalibrasi hose pump atau injection pump. Jadi supaya mengembalikan kondisi injection pump kembali ke awal settingan pabrik, atau kita pengen naikkan lagi performanya di takarnya di sini. Oh, semburannya ya? Iya, makanya di sini kan ada ininya, ada apa namanya? Ada tuh. Oh, tekanan. Untuk mengukur ini, untuk mengukur suplai solar atau bahan bakar yang masuk ke dalam silinder. Ini untuk mobil-mobil lama ya, kayak Mitsubishi Kuda, Panther, Yasutab gitu. Nah, ini bisa di sini. Ntar kan yang tadi tuh ntar bisa dicoba di sini ya. Yang tadi itu dicoba dulu di sini. Coba dulu untuk baru dicoba di sini, kalau udah bagus, baru dikirim. Kalau misalkan itu kalau yang datang langsung kan ada mobilnya. Nah, itu untuk secara ini yang teknologi lama ya. Teknologi sederhananya. Iya, sederhana. Nah, kalau sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nih. Kalau yang ini untuk mobil-mobil sekarang yang udah common rail. Ini kayak Pajero, Fortuner, Innova gitu. Pakainya ini untuk mengkalibrasi injektornya. Oh ya, kalau ini berarti untuk ningkatin performa. Ya, misalkan ada konsumen itu ada yang pengen mengembalikan ke kondisi standar. Setelah dipakai ratusan ribu kilometer kan performanya menurun. Oh iya. Semprotannya berkurang gitu. Balik lagi ke tangki, solarnya banyak. Makanya pengen dibalikin lagi kayak setelan pabrik lagi. Nah, itu ada yang gitu. Ada yang pengen dinaikin lagi performanya, jadi supaya tenaganya lebih besar. Lebih besar. Iya. Misalkan pengen cumi kayak gitu yang sekarang lagi tren itu. Makanya ini alatnya test bandnya. Ya, jadi test ini band common rail. Bisa jadi solusi apapun ya. Mungkin teman-teman yang mobilnya udah lama, terus pengen dibalikin lagi performanya kembali ke performa awal daripada ganti mesin ya Om. Iya. Begini. Jadi lebih hemat. Iya, terus biaya lebih hemat dan pastinya lebih murah. Iya, mobilnya lebih hemat, lebih bertenaga. Terus biayanya lebih ekonomis karena tidak perlu beli injektor yang baru. Betul. Karena ini injektor yang ori diganti dengan spare part yang ori lagi gitu. Kalau beli kan beli satu paket itu belum tentu ori kan spare partnya. Dan kalau ori pastinya mahal. Iya. Ini mesinnya, ya. Ini lagi apa Om? Ini sedang mengkalibrasi injektor. Ini injektornya Pajero Sport. Nah, di sini ada parameternya nih. Parameternya ada VL. Wah, ini tipe mobil VL. Ya. Ini volume yang masuk ke dalam silinder, ada juga return. Nah, ini jadi mengkalibrasi itu perlu karena untuk mengetahui performa dari injektornya itu. Ini nih tuh udah checklist ya. Iya. Oke. Standarnya segini misalkan. Iya. Nah, itu harus hijau lagi, kalau merah berarti injektornya harus diperbaiki. Oh, jadi ini alat kalibrasi ketika udah diperbaikin, masukin alat sini, dites dulu. Udah memenuhi standar belum? Iya. Kalau belum, kita bongkar lagi. Dalamannya kita benerin lagi, ringnya ditebelin atau ditipisin. Baru habis itu kita rakit lagi, kita tes lagi di sini. Wih, jadi sampai standarnya ini terpenuhi gitu. Prosesnya panjang ya? Hijau gitu, iya. Mantap. Kalau ini mah cuma ngetes. Kalau ini tes cuma manual. Keluar enggak gitu ya? Pakai setrum dari sini, colok di sini, terus dikasih tekanan dari sini, keluar enggak gitu. Belum di onin ya? Oh, di onin. Coba Man, hidupin Man. Coba. Onin Man. Ya. Coba. Tuh. Konvensional. Nanti setelah diuji di sini udah keluar bagus, baru kita masuk ke kalibrasi. Oke. Ini juga ngelihat kebocoran. Iya, kebocoran dari kalau misalkan banyak, berarti dianggap valve-nya udah bocor gitu. Udah ini. Harus diganti. Nah, inilah injeksi ini ya. Ininya nggak keluar. Jadi udah elektrik tuh. Kalibrasinya udah pakai elektrikal. Nah, ini setelah itu kan baru kita masukin di sini. Baru dihidupkan. Nah, ini angka-angkanya nih. Kalau ada angka merah atau kuning, kita setting lagi supaya hijau semua. Atau ada juga yang merah tapi merahnya malah lebih tinggi dari standar, bisa. Gitu. Jadi harus wajib hijau. Iya, wajib hijau kalau mau distandarin. Tapi kalau mau ditinggiin misalkan bisa, tapi nanti merah. Tapi ntar performanya di atas itu. Tapi lebih boros. Lebih boros dikit. Iya. Atau
Atau misalkan kalau ada lagi merah berarti di performanya di bawah standar. Ada 2 jadi merah di bawah standar atau merah di atas standar. Iya. Oke, jadi tergantung angkanya. Iya. Ya. Oke. Contoh alatnya. Ini menarik ya. Ini enggak semua bengkel ada nih. Jadi kesini aja. Keren. Untuk memperbaiki performa atau meningkatkan performa. Iya. Selain ini kan kita ada lagi satu lagi remap. Tapi remap pakai laptop kan, kita pakai laptop. Tapi kalau remap itu sebenarnya pengertiannya kan tidak hanya mengupgrade tenaga, tapi juga bisa menyembuhkan mobil yang tenaganya udah loyo gitu. Misalkan mendilat airflow-nya atau EGR-nya kayak gitu. Iya, kalau untuk remap ya memang karena itu kan digital ya Om ya. Iya. Jadi ada laptop tapi nggak lagi di sini. Teman-teman pastinya bisa Semua mobil diesel bisa. Dari tahun? Dari setelah Common Rail saja. Dari tahun 2004 kan kalau di Indonesia Common itu. Rail, Iya. Pokoknya yang udah injeksi Common Rail bisa. Iya. Injeksi ya sebutan? Iya. Sama ya? Common Rail itu injeksi Common Rail. Sama aja ya. Kalau di bensin kan injeksi kayak gitu kan. Iya. Ya kalau di bensin injeksi, kalau di diesel Common Rail. Ya. Oke, gitu. Nah, ini nih kebetulan di sini juga banyak mobil. Kalau penanganan mobil di sini sebenarnya bukan hanya tadi teman-teman bisa menyembuhkan penyakit mobil atau performa mobil ya Om ya. Tapi kalau teman-teman mungkin punya masalah apapun terkait dengan perdieselan. Oh ya, satu lagi, pernah nggak nanganin mobil diesel tersulit? Mobil apa tuh? Oh, ada sebenarnya, tapi kita jangan dibuka di sini, nanti nggak disukai sama komunitas. Oh iya. Ada mobil yang jangan dibeli. Gitu, jangan. Ya nanti lebih mahal perbaikannya dibanding harga mobilnya. Waduh. Ada itu. Tapi kalau mobil populer mah gampang ya. Ya, Fortuner, Pajero, Prado. Ya, kalau itu gampang. Sampai ini juga gampang ya. Ya, kalau ini gampang. Gampang ya. Ya, ini di sini kan kelihatan mobil-mobil tua nih. Ini yang nginep aja nih. Kalau di rumah sakit mah istilahnya rawat inap. Nah, sebenarnya kita juga menerima servis yang kebanyakan datang langsung pulang kayak gitu. Oh, contoh-contohnya apa? Contohnya kayak Fortuner, Pajero, apa kan mobil-mobil baru sekarang kan hanya perawatan atau upgrade sehari jadi gitu. Oke, contohnya ya ganti upgrade nozzle, remap kayak gitu atau tune up, iya. Oh, tune up, remap itu bisa sehari, bisa ditunggu. Upgrade injektor sama purging, sekarang kan lagi rame juga purging tuh. Ini ada juga ini Pajero yang tahun muda. Ini juga rawat inap. Ini sih karena ini Pajero tahun tua. Ya, tahun tua lagi. Ini yang real Pajero nih. Pajero 4x4. Dari sistem bahan bakar elektronik jadi konvensional ini. Oh, ini? Iya. Oh, berarti yang tadi diomongin ya Om. Iya. Jadi diturunin. Iya, speknya diturunin. Ini sebelum Common Rail ini dulu yang semi elektronik itu. Jadi biar bisa pakai solar. Ya, Pajero Bulldog. Pajero Bulldog. Nah, kalau ini Pajero Sport. Nah, ini penyakitnya apa Om? Ini penyakitnya Pajero Sport ini sebenarnya kan yang dikhawatirkan overheat ya oleh pengguna mobil Pajero itu. Nah, kalau ini sih kasusnya ini nih, lagi ngebut, tiba-tiba nge-gym, terus asapnya jadi ada putihnya, putih halus gitu. Nah, pemiliknya minta dihilangkan. Ini dari seal clap-nya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Keras, iya nggak masalah sebenarnya. Cuma ganti itu doang ya. Nah, ini juga minta upgrade injektor juga. Oh, sekalian. Menarik teman-teman. Jika ada pertanyaan apapun terkait dengan perdieselan, boleh komen. Nanti kita bahas lagi di waktu kesempatan berikutnya. Kalau videonya banyak yang nonton. Nah, mudah-mudahan. Nanti kontaknya ada di video ya. Iya. Alamat di Jalan Gempol Raya, nomor 80, Kunciran, Pinang, Tangerang. Atau lebih tepatnya di belakang Alam Sutra. Alam Sutra. Oh iya. 5 menit dari pintu tol Alam Sutra. Jadi kalau teman-teman ke sini, ini dekat banget sama Alam Sutra ya. Alfamart Alam Sutra tuh masuk itu pintu tol Alam Sutra. Nggak jauh dari situ. Terus kalau teman-teman mau lihat update-update-nya, Om Aong ini punya medsos juga nih. Apa? Ya. Kalau di Instagram ABS Diesel, di TikTok juga ABS Diesel. Kalau di YouTube Aong Ulinuha. Nah, nanti di follow nama saya yang tadi ya. Ya, di subscribe. Makasih banyak. Makasih Om. Sehat terus.